Selamat malam, saudara-saudariku. Pada renungan malam ini saya ingin mengajak kita sejenak untuk mendengarkan kutipan dari Injil Yohanes yang kita juga mau merenungkan bersama nantinya dalam renungan pada malam ini. Saya mengutip untuk renungan kita bersama dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudariku, saya kalau tanya kepada Anda bagaimana kabarnya, biasanya jawabannya apa? Luar biasa, baik sekali, hebat dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, benar enggak itu? Kadang-kadang, tidak selalu. Mungkin juga kalau kita mau terus terang, di luar kita, dunia ini sebenarnya kalau kita melihat itu enggak baik-baik saja loh. Kalau kita dengar berita, wah dari dulu ya namanya berita mesti isinya kabar buruk Romo, iya. Tapi sekarang kelihatannya makin mencekam. Saya masih ingat dulu waktu SMP, saya ingat guru saya bicara tentang nanti suatu saat anak-anak muda ini untuk bicara soal hubungan seks di luar nikah, itu nanti akan wajar. Saya masih ingat tahun 90-an saya kaget dengan apa yang disampaikan guru saya itu. Ini guru awam ya. Bagi saya enggak mungkin itu. Enggak bisa, enggak mungkin ini Indonesia. Kita ini hidup punya sopan santun dan sebagainya. Itu 30 tahun yang lalu. Dan kita masuk tahun 2000. Kalau kita dengar berita sekarang, bukan hanya anak kuliah, anak SMA, bahkan sampai anak SD. Ini soal hubungan seksual di luar nikah jelas, karena masih di bawah umur. Kita dulu mungkin berpikir misalnya hal-hal yang menjadi kecanduan itu, dulu beberapa puluh tahun yang lalu Bapak Ibu yang sudah senior ini mungkin kalau ditanya paling dulu soal kecanduan itu kecanduan rokok. Atau mungkin paling banter notok adalah apa? Narkoba. Sekarang kita lihat sendiri adiksi atau kecanduan itu tentang pornografi. Yang sudah tidak jauh dari dulu. Dekat sekali bahkan di tangan kita sendiri, di gadget kita. Yang mungkin 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tahun 2000-an, itu mungkin masih jadi nggak mungkin itu. Wong saya masih terima hanya SMS kok. Apa sih bahayanya buat aku? Nggak ada. Sekarang malah lebih lagi bicara tentang kecanduan. Ada yang kecanduan sampai memang nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Coba nanti malam jam 10-an, mungkin aja tangan kita masih bermain dengan, aku tak buka YouTube.
Aku tak lihat TikTok sebentar. Nggak jauh dari kita ya, Bapak Ibu mungkin udah tersenyum. Kok nggak bisa tidur, gelibak. Solusinya gampang kok sekarang. Nggak usah cari Tuhan, cari YouTube aja dibuka. Nanti kan mata saya capek. Kalau udah capek kan nanti tidur. Ternyata sampai jam 3 belum tidur. Tambah asik. Coba Anda renungkan. Kecanduan kita dulu, bayangan kita tuh kecanduan benar-benar liar, benar-benar bahaya dan jauh sekali. Sekarang dekat sekali. Bahkan kita mungkin jadi pelaku itu. Nanti pulang, mungkin sekarang vigili, tahan diri dulu. Besok hari Sabtu, besok hari Minggu, atau mungkin posting, kirim gambar, kirim link. Ini semudah di tangan kita sekarang. Anak-anak kita bahkan sudah biasa sekarang sampai kecenderungan untuk main video game. Bahkan sudah masuk bukan hanya adiksi tetapi juga penyakit kejiwaan. Karena ada benar-benar yang gak butuh makan lagi, aku gak butuh keluarga, yang penting aku bisa main. Benar kan? Hal-hal yang jauh tiba-tiba dekat semua. Kita tahu sendiri bahkan kalau mau sedikit menambah daftar lagi, hujatan terhadap agama Kristen, terhadap moral, terhadap hal-hal nilai yang dulu kita pegang teguh, sekarang buyar. Di luar negeri sekarang sudah marak, bukan hanya cerita saya, tetapi bukan hanya cerita awam, tetapi para romo, para frater dan suster yang di luar negeri jelas melihat ada parade gay, pride. Mereka membuat parade, meluapkan segala apapun yang mereka mau, dan itu dipertontonkan kepada semua orang, dan semua orang menikmatinya. Bahkan mungkin sekarang sudah masuk ke kota Surabaya, pergaulan-pergaulan yang mungkin dulu kita membayangkan pun rasanya emoh atau mungkin jijik. Sekarang rasa-rasanya sudah masuk ke dalam keluarga kita sendiri. Soal bagaimana kecenderungan-kecenderungan itu masuk. Dari kata-kata pride parade atau parade kesombongan, kita sudah tahu bahwa ini sesuatu yang jahat, yang rasa-rasanya sekarang semua menikmatinya, ditayangkan di TV, diulas di media massa, dibagikan, di-sharingkan. Bukan hanya dulu kalau televisi sekali tayang sudah lewat, sekarang kita bisa lihat lagi. Aku pengen tahu sih sebentar, tak coba lihat sih. Entah lewat TikTok, entah mungkin postingan dari manapun, reels Instagram, dan apapun. Semudah, sedekat kita sendiri. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau mendengar semuanya ini ya, coba kita sedikit membayangkan situasi gelapnya dunia ini seperti gelapnya Golgota saat itu. Gelap sekali. Bayangkan saat itu Bunda Maria berdiri di sana, seperti dalam Injil katakan, Ibu Yesus, saudara-saudara Ibu Yesus, murid yang dikasihinya. Saya membayangkan kita semua berdiri di situ, dan kita dengan terang-terangan melihat semuanya. Seperti Bunda Maria melihat anaknya dipertontonkan, dipermalukan. Seperti kita, Bunda Maria juga mendengar hujatan dari telinganya sendiri, dari orang-orang yang ada di kanan kirinya, yang mungkin melihat dan berkata, ini loh ibunya, ini, anaknya kayak gini.
Dan bagaimana semua orang menyoraki, meludahi, mengutuk, inilah yang mungkin kita bayangkan kondisi saat ini seperti Golgota saat itu. Malam seperti sekarang gelap. Dalam kegelapan ini dirayakan kejahatan semuanya. Kalau kita membayangkan Golgota itu sebenarnya belum malam. Hari itu belum petang. Hari itu belum masuk ke perjamuan atau perayaan Paskah. Injil Yohanes jelas mengatakan bahwa hari itu adalah hari Jumat. Hari persiapan Paskah. Itu belum sore. Masih bersinar matahari. Masih terang benderang. Dan dalam siang panas itu, dalam terang, semua kejahatan dilakukan. Pengutukan terhadap Tuhan, olok-olokan terhadap Tuhan, penelanjangan Tuhan di depan umum, penyiksaan Tuhan di depan umum, pengolok-olokan terhadap ibunya, terhadap orang-orang yang mengikutinya, terhadap pengajarannya, semuanya dilakukan ketika terang benderang. Dari jam 9, 12, dan nanti berakhir di 3 sore. Dan setelah itu Yesus akan dimakamkan dengan terburu-buru karena orang-orang tidak mau najis memegang jasadnya. Dan setelah itu malam datang, semua bersorak-sorai merayakan Paskah yang gelap. Ini mungkin situasi yang kita hadapi sekarang. Bagaimana rasa-rasanya hidup menjadi orang Kristen, hidup menjadi orang Katolik itu benar-benar menjadi semacam olok-olokan. Menjadi semacam beban. Berapa dari kita yang berani bikin tanda salib di depan umum waktu makan di luar? Romo Eko biasanya kalau misa Krisma, atau mungkin Anda sendiri pernah menyaksikan biasanya dalam nama Bapa dan Putra gitu. Kita kadang-kala malu untuk membuktikan namanya siapa? Oh, ini P apa? Paulus ya? Kristen ya? Oh enggak, itu bukan Paulus itu. Loh namanya apa? Namanya itu Patrick. Diganti dengan nama keren ya? Ya gitu. Kadangkala menjadi Katolik sekarang mungkin bagi saya membayangkan di depan salib. Kita dipermalukan, dijadikan tontonan, dicibir. Ini loh orang yang sok saleh, ini orang yang sok suci, ini loh orang kafir, ini orang yang jahat, ini orang yang menyembah berhala. Bukan demikian ya. Kita lihat patung ini rasanya orang Kristen ini menyembah Maria. Orang Katolik menyembah Maria. Orang Katolik menyembah patung. Orang Katolik menyembah roti. Banyak hal yang membuat kita sebenarnya kadangkala bertanya juga. Kadangkala kita sebagai orang Katolik kemudian bertanya, iya ya, kelihatannya kok benar ya? Kelihatannya aku yang salah ya? Kelihatannya aku ini gak cocok. Kelihatannya kok aku harus nyerah saja. Godaan-godaan itu muncul. Bahkan kita mungkin bertabrakan sendiri dengan ajaran Tuhan Yesus. Coba kita dengarkan beberapa ajaran Tuhan Yesus ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dari Injil Matius bab 5 ayat 44. Coba dengarkan, kita langsung berpikir, aneh, saya harus mengasihi musuh saya
harus berdoa bagi orang yang menganiaya saya. Coba kita langsung flashback dengan hidup kita sendiri. Berapa banyak kita yang pernah dihianati, entah oleh pasangan, oleh anak, oleh sesama anggota komunitas, tetangga, adik kita sendiri, orang tua kita. Dan Tuhan, saya harus mendoakan mereka yang benar aja. Mulai. Ini sabda Tuhan sendiri. Ketika Anda berdiri di bawah kaki salib seperti Maria, dan kemudian melihat Anda sendiri diolok-olok, melihat anak Anda sendiri dimaki-maki di depan umum, dan melihat sendiri bahwa orang mengingatkan kepada Maria, orang yang digantung di kayu salib itu terkutuk. Itu kata Taurat loh. Coba kita langsung, benar enggak yang aku percayai? Benar enggak jalanku ini? Kemudian yang lain, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dari Injil Lukas bab 6 ayat 27. Coba bayangkan kita semua berhadapan seperti Bunda Maria. Semua mata menyorot kita, semua perempuan-perempuan mencibir kita, laki-laki mengolok-olok, semua orang menghujat, dan kita dengar kata dari bibir Yesus sendiri, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Saudara-saudariku, ajaran ini benar atau tidak? Kita semua langsung ditantang dengan hidup kita sendiri, dengan pengkhianatan-pengkhianatan, dengan luka yang muncul dari keluarga kita sendiri, bahkan mungkin pasangan kita. Dan Tuhan berbisik kepada kita semua, doakanlah dia, ampunilah dia. Kadangkala kalau mungkin kita dalam keadaan baik-baik saja, oke. Tetapi ketika masalah itu datang, ketika ada orang yang menikam kita dari belakang, ketika ada orang yang bermain-main di belakang kita mungkin bisa mengatakan, ajaran ini aneh, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Tidak masuk akal. Dan kita mungkin bahkan sebaliknya menantang Tuhan. Tuhan, kalau saya disuruh mengampuni, lah terus keadilan di mana? Adil enggak itu? Saya kok disuruh mengampuni, saya kok disuruh berbelas kasih, saya kok disuruh berdoa bagi mereka yang menganiaya, mengutuk saya. Enggak adil ini Tuhan. Di mana keadilanmu? Gimana mungkin Tuhan bisa mengampuni? Enak sekali ya Tuhan kamu mengajarkan demikian. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia.
Bagaimana mungkin Tuhan? Tidak masuk akal, dia yang salah, saya yang benar Tuhan. Dan saya harus mengampuni dia. Mana adilnya? Timbangannya itu enggak balance Tuhan. Kita sudah mulai menakar-nakar seperti itu di bawah salib dan di Bukit Golgota. Di tengah-tengah situasi di mana terang benderang apa yang kita lakukan itu seolah-olah dipermalukan, disalahkan, diejek. Jadi orang Kristen itu kamu itu loh, ajaranmu enggak masuk akal. Tuhanmu itu loh mati. Iman macam apa itu? Lalu kita sebagai orang Katolik mungkin mulai tergoda. Iya ya, paling gampang itu balik ke Taurat sajalah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Masuk akal itu. Romo, kalau dia salah, ya dia datang ke saya dong. Kalau dia datang mau minta maaf, ya ganti rugi dong. Kita langsung pakai logika dunia kan. Lo dia yang salah kok. Dia lo utang sama saya. Terus enak banget ya Tuhan kamu bilang bebaskan hutangmu. Mengampuni dosa dalam Injil, saudara-saudari ingat perumpamaannya tentang orang berhutang. Kok enak Tuhan? Di mana keadilan? Sampai di sini langsung gelap semua. Kita langsung berpikir, iya ya. Saya menantang kita semua loh nih. Tuhan itu harusnya adil loh. Kalau adil harusnya kan dia dihukum, harusnya dia masuk neraka, harusnya dia dipermalukan juga, harusnya dia sakit sama seperti saya sakit, harusnya dia juga menerima kepahitan, dia pernah bikin susah saya, harusnya dia susah. Karma itu lebih masuk akal Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pertanyaannya kemudian mungkin di bawah salib, di atas Bukit Golgota, kita mungkin bisa tergoda. Kok enak diampuni? Keadilannya di mana? Saudara-saudariku yang terkasih, iman Kristiani menjawab kembali pergumulan dan pertanyaan kita semua. Kalau kita semua pernah bertanya kepada Tuhan, kalau kita mungkin pernah menantang Tuhan, mana keadilan Tuhan? Siapa yang harus bayar? Kalau dia yang diampuni, dia dimaafkan. Saya harus berkati dia, saya harus doakan dia. Keadilannya di mana? Saya menuntut keadilan. Jawabannya dari iman Kristiani adalah tuntutan keadilan dibayar bukan oleh kita, bukan oleh orang yang berdosa itu kepada kita, tetapi dibayar oleh Dia. Saya menunjuk ke arah salib. Yang membayar Dia. Nubuat Yesaya sudah mengatakannya sejak awal. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Semua orang di Golgota menganggap orang ini terkutuk. Dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Kita yang mengira, sekali lagi, semua orang mengira dia yang salah, dia yang berdosa, dia yang kena tulah, dia yang jahat. Tetapi Yesaya mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya bab 53 ayat 4-5 sudah menubuatkan jauh sebelum dia lahir dan turun ke dunia, bahwa nanti ada seseorang yang akan ditimpa semua pelanggaran kita dari zaman awal sampai akhir. Semua orang tanpa terkecuali yang menanggung dia. Maka Rasul Paulus dengan meriah mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Dalam Galatia bab 3 ayat 13, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, Anda dan saya. Karena tertulis dalam Taurat, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudariku, yang salah kita, Dia yang menanggung. Ini jawaban kita, ini jawaban iman kita. Kalau kita semua berteriak menuntut keadilan, maka Dia yang akan tersenyum, saya yang menanggung. Kita harusnya maju ke depan untuk dibantai. Kita yang seharusnya maju untuk dirajam, untuk dipenggal, untuk dibunuh, untuk dibakar, untuk digantung, untuk apapun semuanya. Tapi kemudian Dia yang maju dan bilang kepada saya dan Anda, aku aja. Dan Dia juga bilang kepada bukan hanya kita semua, Dia bilang kepada semua orang di dunia dalam bisikan hati nuraninya, aku yang nanggung. Terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib. Dan dia menjadi kutuk, dikatakan oleh karena pemberontakan kita. Dari zaman awal, dengan dosa jenis apapun, dengan dosa yang paling menjijikkan dan mengerikan apapun, Dia yang menanggung. Inilah iman kita. Maka semua teriakan tadi, semua keraguan, semua kekhawatiran, semua kekurang ajaran kita karena menuntut darah, menuntut mata ganti mata, gigi ganti gigi, dijawab oleh Dia, aku yang nanggung. Maka inilah yang diwartakan oleh gereja terus-menerus, saudara-saudariku. Saya mengutip dari 1 Korintus bab 1 ayat 23. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Kebodohan macam apa yang dilakukan oleh seorang Allah yang mengatakan, aku saja. Dan batu sandungan macam apa kalau Allah mengatakan bahwa Dia sendiri mau dikutuk demi kita. 1 Korintus bab 1 ayat 23. Semua jawaban ini adalah jawaban gereja terhadap pertanyaan-pertanyaan, terhadap olok-olokan semua orang yang meragukan kasih, belas kasih, pengampunan, dan kedalaman kasih Allah yang tanpa batas. Inilah jawaban dari Tuhan, aku saja. Kita ini seharusnya, mungkin saya bayangkan, sejak awal hidup kita, ini sudah langsung dikalungi. Saya bayangkan, malaikat maut itu sudah mengalungkan arit di sini. Dari zaman awal kita anak-anak, mungkin orang ini layak untuk dibasmi.
Imam ini sudah begitu berdosa, dia layak untuk saya bunuh sekarang, untuk saya bawa ke alam maut. Perempuan ini layak untuk dibakar di neraka. Laki-laki ini pantas untuk dibusukkan di dalam Gehenna. Tetapi Tuhan mengatakan, aku saja. Renungkanlah saudara-saudariku, bahwa inilah kasih yang begitu dalam, yang tidak terukur dan luasnya tidak bisa dibayangkan. Allah kita dalam Efesus bab 2 dikatakan Allah yang begitu kaya dengan rahmat dan kasih-Nya begitu besar. Maka saudara-saudariku, berhadapan dengan kenyataan ini nyata ya. Kasih Tuhan ini nyata. Saya dan Anda ini sudah pantas dibusukkan di neraka sekarang. Saya sebagai seorang imam yang sejak awal membuat janji di depan uskup, di depan Allah, dan rupa-rupanya membuat banyak pelanggaran dalam hidup imamat saya pantas dibusukkan di neraka. Tetapi saya begitu bersyukur mempunyai Allah semacam ini yang mengatakan, aku saja yang menanggung. Dan kalau berhadapan dengan kasih sedemikian ini, apakah kita tega untuk bersikap kurang ajar terhadap Dia yang disalib? Inilah pertanyaan buat saya dan Anda juga. Tegakah kita kalau harusnya kita yang dibusukkan di dalam neraka, yang kalau hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita mungkin di dunia ini sudah hancur. Tidak usah tunggu ke neraka. Kita ini mungkin di dunia ini ketika masih hidup, kita ini sudah berapa kali menggosip, berapa kali kita melakukan dosa melawan kemurnian, betapa kali kita mengkhianati janji kita terhadap pasangan, dan mengatakan, saya baik-baik saja kok. Dan lupa bahwa di balik segala hidup kita yang serba aman dan terjamin, ada Dia sekali lagi yang mengatakan, aku yang menanggung. Maka saudara-saudariku, saya kira jawaban yang paling pantas untuk itu adalah bahwa kita dipanggil untuk mengikuti apa yang Yesus ajarkan selama ini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudariku, coba mari kita kembali ke Golgota. Kembali ke bacaan Injil tadi. Dekat salib berdiri ibunya. Dan kita bayangkan segala hujatan, segala olok-olokan, segala ludahan, segala cela, nista, umpatan apapun diarahkan bukan hanya kepada anaknya, tetapi kepada Dia. Bayangkan itu. Bayangkan bagaimana hidup kita juga selama ini. Kita mengalami kadang cemoohan, kadang pengkhianatan, kadang dari anak kita sendiri yang kita lahirkan dengan susah payah, ibu-ibu, sudah dibesarkan dengan baik Romo, tega-teganya dia ngomong begitu kepada saya ya. Saya heran Romo. Kepada kita mungkin yang jadi pelayan di gereja, Tuhan saya sudah capek kerja, saya masih pelayanan malam-malam, tapi saya masih diolok oleh teman saya, dan bahkan mungkin oleh romo saya. Saya nggak paham Tuhan, saya nggak tahu, kok bisa ya? Bunda Maria, saya yakin sebagai seorang ibu, dia mendengar semuanya itu. Dia bukan robot. Bunda Maria adalah manusia sama seperti kita. Memang dia dikandung tanpa noda dosa.
Tetapi bukankah olok-olokan itu nyata? Godaan itu benar-benar jelas di hadapannya. Dan pertanyaan juga muncul dalam hatinya barangkali. Bagaimana Tuhan saya harus menanggapi semacam itu, sedangkan anakku sendiri berteriak di salib, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seorang anak Allah berteriak dan dia, ibunya, bergumul dalam hatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, di sini kita perlu belajar meneladan Ibu Maria. Ibu Maria yang berbelas kasih. Kadangkala kita selalu mendengar dalam Injil bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bahwa murid-muridnya yang mendengar dia, mendengar ajarannya, tetapi lupa bahwa ibunya adalah muridnya juga. Kita kadangkala lupa bahwa ibunya pasti dengar pengajarannya, bahwa ibunya memperhatikan dia dari kecil. Dan kita kadangkala lupa iman Maria, sehingga ia tahu persis siapa anaknya. Dan ketika pesta pernikahan di Kana, dia katakan dengan jelas, anggurnya habis. Ibu Maria bukan ibu yang bodoh, bukan ibu yang pasrah bongkoan, bukan ibu yang hanya penuh keraguan. Ini adalah ibu yang penuh iman, sehingga 3 tahun sebelum anaknya dibantai, dia sudah bilang, anggurnya habis. Dan ketika anaknya mempertanyakan dia, mau apa engkau dariku perempuan? Anda perlu tahu ya, terjemahan aslinya. Memang dalam kitab suci kita diperhalus ya. Mau apa dariku engkau ibu? Dalam terjemahan aslinya, mau apa engkau dariku perempuan? Mungkin kita mendengar kata-kata itu kurang ajar, tapi kita tahu bahwa Yesus sudah memposisikan dirinya sebagai dia yang diutus. Dan dia tahu siapa ibunya sebagai sang perempuan yang akan mengalahkan ular itu, yang akan menggantikan Hawa, si perempuan itu yang telah jatuh. Maka sebenarnya itu gelar yang sangat menghormati. Mau apa engkau dariku perempuan? Karena dia tahu perempuan inilah yang akan membawa pertolongan bagi banyak orang. Dan apa kata Maria 3 tahun sebelum di kaki salib ini? Apapun yang ia katakan, perbuatlah itu. Saudara-saudariku yang terkasih, di bawah kaki salib, Ibu Maria jelas bergumul. Dia bukan orang yang bersikap seperti robot. Maria bukan robotnya Tuhan yang tidak punya hati. Dia punya telinga, dia punya pikiran, dia punya hati. Dan kita tahu bahwa saat itu hatinya tertikam oleh semua olok-olokan. Dia tertikam oleh rupa anaknya yang sudah tidak seperti manusia lagi. Dia tahu persis bahwa darah daging yang dikandungnya sudah dihajar dan diremukkan. Tetapi dia tidak berhenti percaya. Dan dia tidak berhenti untuk berbelas kasih. Dia tidak teriak kepada Allah, di mana keadilanmu? Dia tidak protes kepada Allah, mana janjimu? Dia tidak pernah menjadi ragu ketika dia mendengar 33 tahun yang lalu, sebelum anaknya dibantai, malaikat Gabriel datang mengatakan, anakmu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kerajaannya tidak akan berakhir. Coba mari kita renungkan seorang perempuan dan ibu
berhadapan dengan janji Allah 33 tahun sebelumnya, dan di depan matanya yang dilihat adalah kehancuran anaknya. Bagaimana ini bisa gabung? Bagaimana tahta Allah bisa ada mungkin ketika yang dia lihat adalah salib yang menjadi tumpuannya dan bukan tahta Allah? Mana mahkotanya Tuhan ketika anaknya dimahkotai duri? Mana pujian kemuliaan karena semua orang mengolok-olok dia? Tetapi Maria tidak kehilangan iman dan tidak kehilangan belas kasih. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dan ketika Maria mendengar kata-kata itu, dia tahu bahwa dia harus bersama murid-muridnya. Dia harus bersama saya dan Anda mengawal kita semua untuk melakukan apa yang diajarkannya. Ingat, tadi Tuhan Yesus pernah mengatakan di bagian awal sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Maria tidak mengutuk tentara Romawi, dia tidak menghujat Yahweh, dia tidak ganti mengolok-olok para imam, orang Farisi dan ahli Taurat. Dia tidak memberontak melawan orang-orang yang di sekitarnya, tetapi dia diam dan berdoa. Dia ingat kata-kata anaknya juga yang pernah mengajarkan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Dan saya yakin persis Maria mendengar kata-kata dari anaknya sebelum dia dipaku di kayu salib. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kita sekarang membaktikan diri kepada dua hati. Ketika hati Yesus mengampuni orang-orang yang menghujat dia, meludahi dia, mengkhianati dia, murid-murid yang sudah pernah melihat kemuliaannya di Gunung Tabor, yang kabur begitu saja seperti pengecut, mereka diampuni. Dan Bunda Maria pasti melakukan hal yang sama seperti anaknya. Dia diam di bawah kaki salib. Kita tidak pernah mendengar mungkin kata-katanya, tetapi hari ini kita mau merenungkan bahwa dia berdoa bagi semua orang di Golgota yang mengutuk anaknya. Maria berdoa, memohon ampun, meminta belas kasihan Allah, menghentikan murka dia untuk bilang, "Bapa, ampunilah mereka. Aku tahu itu anakmu, tapi ampunilah mereka." Belas kasih inilah yang perlu kita pegang dari dua hati. Kalau kita percaya hati kudus Yesus, maka kita juga perlu percaya bahwa hati Maria yang tidak bernoda akan juga melakukan hal yang sama. Berdoa bagi mereka yang menganiaya, meminta berkat bagi orang-orang yang mengutuk, bahkan mengutuk dia, mengutuk Allah, mengutuk segala ajarannya. Dan dia berkata, "Ampunilah mereka." Saudara-saudariku, inilah yang kita mau renungkan bersama pada hari ini, pada malam ini. Dua hati tidak mungkin terpisah. Hati Maria akan selalu menyerupai hati putranya, hati anak Allah. Hati Maria akan selalu berusaha seperti hati Allah yang bermurah hati, yang akan selalu memperhatikan anak-anaknya. Ingatkah kata-kata Yesaya,
Seperti seorang ibu sayang akan anaknya, demikian pula aku sayang kepadamu. Dan jikalau ada seorang ibu yang melupakan anaknya, sekali-kali aku tidak akan melupakan kamu. Ini kata-kata Allah. Tetapi kalau hati Maria tidak bernoda, menyerupai hati Allah yang penuh belas kasih, maka Maria tidak akan pernah melupakan kita, anak-anaknya. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang menjadi renungan kita bersama. Bagaimana kita dipanggil juga, bukan hanya kagum, bukan hanya berdevosi kepada Bunda Maria, kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mengundang kita, bermurah hatilah seperti Bapa murah hati. Maka saudara-saudariku, Paus Fransiskus mengingatkan kepada kita bahwa mengampuni adalah juga proses. Kita tahu bahwa dalam doa Bapa kami kita doakan setiap hari ya. Anda masih ingat penggalan dari doa Bapa kami? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Injil Matius menambahkan dalam Injil Matius bab 6, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Maka dalam ibadah, Yesus juga mengajak kita. Karena Injil Markus bab 11 ayat 25 mengatakan, apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu, sekiranya kamu menyimpan kesalahan seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Injil Markus bab 11 ayat 25. Bukan hanya dalam hidup sehari-hari, tetapi dalam ibadah. Seperti malam ini juga, apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu kesalahan orang lain. Berapa banyak dari kita yang selalu datang ke misa, ke ibadah, ke vigili, di depan sakramen Maha Kudus, dalam persekutuan doa, ketika berdoa rosario dan sebagainya, kita menyimpan dendam, ketika menyimpan amarah, menyimpan kebencian, dan bahkan mungkin terang-terangan, saya tidak akan mengampuni dia, Romo. Yang lain boleh, saya mengaku dosa ini, tapi yang ini saya enggak mau, Romo. Sorry ya. Maka Tuhan juga akan mengatakan, saya juga minta maaf. Untuk dosa itu kamu tidak akan diampuni, karena kamu belum bisa mengampuni. Maka Paus Fransiskus mengingatkan tentang proses pengampunan. Saya kerap kali menyampaikan hal ini, karena ini sebenarnya adalah hal yang sangat praktis untuk dilakukan. Saya mengutip kata-kata beliau, barangkali pada saat ini kita sedang marah pada seseorang. Setidaknya, marilah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya marah pada orang ini. Pada orang itu, suami saya, anak saya, mertua, Romo, semua didaftar. Tetapi saya berdoa padamu bagi mereka. Ini tidak akan awal, saudara-saudariku. Ini sering saya sampaikan dalam homili, semacam tips dan trik untuk mengampuni.
Tuhan, saya marah, saya belum terima, saya enggak terima. Saya itu benar-benar ketemu dia aja muak Tuhan. Ini kalau saya bahasakan. Tetapi Tuhan, saya mau berdoa. Saya mau memberkati, saya mau mendoakan yang baik bagi dia. Paus Fransiskus mengatakan, berdoa bagi seseorang pada siapa kita jengkel atau marah, merupakan langkah indah menuju kasih. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dalam Vigili, khususnya dalam ibadat ini, kita dipanggil untuk menjadi silih, bukan? Jangan lupa, silih itu adalah kata yang halus dari tumbal. Coba kalau kita mau terus terang ya, seperti saya menunjuk ke salib yang tadi telah kita renungkan bersama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Dia sendiri yang menjadi kutuk. Dia menjadi silih, saya saja. Tidak apa-apa. Apakah dalam pelayanan Yesus dia pernah ngomel? Tidak pernah. Dia cuma ngomel dan bingung kenapa orang-orang gak percaya ya. Kenapa orang-orang tidak percaya dengan belas kasihku? Dia heran. Maka pada hari ini kalau kita berkumpul di sini dalam ibadat, mungkin nanti sampai tengah malam, dalam kantuk kita, nanti mungkin agak didoping sedikit dengan kopi ya, untuk menggerakkan kita. Kita perlu sadar bahwa apa yang kita lakukan ini bukan suatu kesia-siaan. Bukan kesia-siaan, karena apa yang dilakukan oleh Yesus bukan kesia-siaan. Bayangkan dia digebuki demi kita, apakah kita bilang bahwa silih kita sia-sia? Tuhan akan tersenyum. Lalu aku apa? Bagaimana dia menerima dengan sendiri dan dia diam, seperti dalam nubuat Yesaya, seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian, dia tidak membuka mulutnya, dia diam dan mengatakan itu sia-sia. Apa yang kita lakukan bukan kesia-siaan. Inilah silih kita, inilah pengorbanan hidup kita, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Saya dan Anda ini masih hidup, kita masih punya badan. Persembahan kita ya kita ini. Tadi sudah ada yang berdiri mengucapkan janji ya. Andre kalau tidak salah satunya, dan tadi salah satunya para pasutri. Itu bukan hanya cuman kata. Itu silih Anda. Silih saya yang tidak menikah seumur hidup dan melayani umat sampai mati. Silih Anda semua yang menikah dengan mengatakan, aku memilih engkau menjadi suamiku, menjadi istriku. Saudara-saudariku, Anda yang menikah, tolong camkan ini. Ketika kami para imam mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, dengan apa? Dengan kata-kata kami. Para suami dan istri, Anda mengubah pasangan Anda, menkonsekrir dia dengan apa? Kata-kata Anda. Itu konsekrasi Anda. Kami mengkonsekrasi setiap kali dalam perayaan Ekaristi dan tidak pernah gagal. Apakah Tuhan pernah berpikir ulang bahwa misalnya saya, Romo Paulus,
dalam keadaan flu, ingusan, mengucapkan, terimalah srot dan makanlah jerot, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Apakah Tuhan pernah menarik kata-katanya? Konsekrasi terjadi. Ingat, tolong pegang ini, Anda yang menikah. Dan Anda mengkonsekrir pasangan Anda sekali untuk selamanya. Dan Allah tidak pernah tarik. Allah tidak pernah menarik. Sama seperti, coba renungkan kembali. Saya seorang imam dalam keadaan batuk, terimalah dan minumlah. Apakah Anda pernah ragu menerima konsekrasi kami sebagai darah Kristus misalnya? Kalau kami memberikan Anda darah Kristus, saya yakin umat tidak pernah ragu. Jangan ragu, jangan merasa bersalah, jangan merasa berpikir dua kali. Kalau Anda mengkonsekrir pasangan Anda sekali untuk selamanya. Konsekrasi Anda yang menikah. Tuhan tidak pernah mencabut dan Tuhan akan cemburu kalau konsekrasi Anda dipermalukan, dinodai oleh orang lain. Seperti hosti selalu akan Tuhan cemburui kalau dia dipermalukan, dicecerkan di mana-mana. Apakah kalau hosti jatuh seorang imam akan mengatakan, Jarnoai, imam macam apa itu? Sama seperti seorang suami atau istri mengatakan, Jarnoai, Jarno rekreasi karo Pak Kui 3 bulan. Suami macam apa? Allah sendiri akan cemburu dan tidak akan tinggal diam. Maka saudara-saudariku yang terkasih, inilah persembahan diri kita. Mungkin Anda bertanya, Romo, saya lo nggak nikah, saya nggak selibat, lalu apa? Ingat 1 Korintus bab 6, setiap orang yang dibaptis mengikatkan diri dengan Tuhan. Dan ketika orang mengikatkan diri dengan Tuhan, dikatakan oleh Rasul Paulus, keduanya menjadi satu daging. Anda dan Allah tidak pernah terpisah. Jadi siapapun, bahkan yang lajang sekalipun, Anda yang mungkin mengatakan, saya loh nggak terikat perkawinan, saya sudah duda atau janda Romo, saya bebas loh. Ingat pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Anda dan Allah menjadi satu tubuh, dia kepala dan Anda badannya. Dan dia tidak akan tinggal diam, dia akan selalu cemburu. Ingat, pencemburuan Allah ini makin jelas ya. Karena dia tidak akan pernah tinggal diam kalau saya dan Anda merusak diri kita sendiri dengan dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, maka marilah kita hening sejenak. Kita mau merenungkan kembali bagaimana persembahan diri kita sebagai silih bagi siapapun. Bahkan kalaupun silih kita ini tidak pernah didengar orang, tidak pernah diperhatikan orang, bahkan kadangkala mungkin dipertanyakan atau dilecehkan, atau mungkin diolok-olok orang. Ngapain kamu datang malam-malam? Ngapain kamu datang ke gereja? Ngapain kamu misa harian? Kenapa kamu berdoa rosario? Udahlah, hidup biasa aja. Tetapi inilah persembahan hidup kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Kita pun belajar dari Bunda Maria yang sejak awal telah menyerahkan hidupnya untuk membaktikan diri kepada rencana Allah sepenuh-penuhnya. Tidak ada satupun dari sudut hidupnya yang dia simpan bagi dirinya sendiri. Bunda Maria di kaki salib telah menyatukan hatinya dengan hati Yesus. Sebagaimana Yesus mengalirkan segala belas kasih yang tidak terkira,
Sebagaimana dia telah diam dan membiarkan dirinya dibantai, Bunda Maria pun membiarkan dirinya untuk diolok-olok, untuk dihujat, untuk dipermalukan. Tetapi dari bibirnya, dari hatinya, kita tahu hati Maria akan selalu berbelas kasih seperti hati anaknya. Maka dari situ saudara-saudariku, sebagaimana kita juga percaya akan belas kasih Allah, maka kita pun boleh percaya kepada belas kasih Ibu Maria sebagai ibu yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Betapapun parah, betapapun rusaknya hidup kita, betapapun berdosanya kita, Dia akan selalu datang kepada kita. Dia akan selalu berkata di hadapan Allah kita, "Dia anakku, tolonglah dia, ampunilah dia." Maka dari berbagai contoh tentang teladan Maria dan belas kasih Allah dalam diri Yesus, kita dipanggil pula bukan hanya untuk kagum, bukan hanya untuk menerima kemurahan hati, bukan hanya menerima atau menadahkan tangan akan kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan hanya diampuni, tetapi kita juga mau bermurah hati, kita juga mau berbagi, kita juga mau memberi, kita juga mau mengampuni dan berbelas kasih. Maka marilah kita hening sejenak, kita mohon semoga kiranya doa Ibu Maria, doa ibu kita sendiri, ibu yang tidak akan pernah gagal untuk mengasihi anak-anaknya, ibu yang selalu mengingat-ingat satu persatu dari kita, semua kita, belas kasihnya akan selalu dapat kita andalkan untuk melindungi kita. Seperti yang selalu kita doakan dalam doa Salam Maria. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa inilah yang kadangkala kita ucapkan begitu saja, tetapi sebenarnya kita diingatkan akan belas kasih Ibu Maria, Bunda yang berbelas kasih, yang tidak akan pernah sedetik pun, bahkan sesaat pun melupakan kita. Dan kita juga percaya dengan doa itu, bahwa Ia akan mendoakan kita, orang yang berdosa ini, untuk boleh dikasihi olehnya, untuk beroleh belas kasih Allah, bukan hanya ketika masih hidup, tetapi ketika kita menjelang kematian, dan bahkan saat kematian kita. Mari kita hening sejenak. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena memiliki Allah seperti Engkau, yang belas kasih-Mu bahkan tidak dapat diukur oleh pikiran kami. Betapa tinggi, betapa dalam, betapa luas, betapa tak terhingga belas kasih-Mu. Sehingga bahkan Engkau tidak menyayangkan anak-Mu sendiri dan menyerahkan anak-Mu. Bahkan Ia menjadi kutuk demi kami. Dia hancur oleh karena pelanggaran dosa kami. Dia diremukkan oleh karena pemberontakan kami. Oleh karena pikiran kami yang serba kotor, oleh kekhawatiran dan ketidakpercayaan kami, orang-orang yang bahkan setiap minggu mengatakan aku percaya, tapi kadangkala sebenarnya kami penuh keraguan dan kami kurang dalam iman. Kami adalah orang-orang yang sebenarnya patut untuk dihukum, patut untuk dipersalahkan, patut untuk dibuang ke dalam penjara karena hutang-hutang kami, yang bahkan kalau kami mempersembahkan seluruh kurban bakaran pun tidak akan cukup untuk mendamaikan kami dengan Engkau. Tetapi kami bersyukur bahwa kami memiliki Dia yang Kau utus, yang darahnya begitu indah,
telah membasuh kami, sehingga satu persatu dari kami selalu layak untuk memperoleh belas kasih-Mu. Tidak ada dosa yang tidak Kau ampuni ya Tuhan. Selain dosa, kalau kami menolak untuk diselamatkan, menolak untuk diampuni, menghujat Roh Kudus-Mu, menghujat belas kasih-Mu. Maka kami mohon, semoga kiranya kasih-Mu ya Tuhan selalu kami imani dan kami percayai. Dan bukan hanya kami menjadi pendengar firman, tetapi bantulah kami untuk menjadi pelaku firman, untuk mampu dengan kekuatan-Mu, dengan pertolongan-Mu, untuk mengasihi lawan-lawan kami, untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kami, untuk memohon berkat, memberkati mereka yang mengutuk kami. Biarlah kami menjadi seperti Kristus yang menjadikan dirinya kutuk, tetapi kemudian menjadi sumber keselamatan, yang mengubah salib dari palang kayu kehinaan menjadi tanda kehidupan dan keselamatan. Kami pun ingin mengubah semua kutuk, semua hujatan, semua olok-olok, semua dosa pelanggaran menjadi berkat, menjadi pujian, menjadi ucapan syukur, menjadi persembahan kami untuk menguduskan diri di hadapan-Mu sebagai silih bagi pelanggaran-pelanggaran apapun, dosa-dosa apapun. Bantulah kami untuk melaksanakan apa yang kami ucapkan, supaya kami bukan hanya meminta pengampunan-Mu, tetapi juga mampu untuk mengampuni semua orang, saudara-saudari kami, orang-orang yang bersalah kepada kami. Bantulah kami dengan doa Ibu Maria, hamba-Mu, supaya belas kasih keibuannya selalu menolong dan melindungi kami. Sebagaimana kami percaya kepada belas kasih-Mu ya Allah, Bapa kami, semoga kami juga percaya kepada doa pertolongan belas kasih dari Ibu kami Maria. Semoga kami juga percaya bahwa Bapak Yosef, Bapak pengasuh kami, juga melindungi kami dengan doa-doanya. Semoga putra-Mu, saudara kami, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menjadikan dirinya kutuk demi keselamatan kami, juga berkenan untuk selalu melimpahkan rahmat-Nya, untuk selalu membasuh kami dalam darah-Nya, untuk selalu berkenan mengampuni kami dan memampukan kami untuk berbelas kasih seperti Engkau murah hati juga. Kami serahkan hidup kami, persembahan kami, semoga apa yang kami upayakan secara manusiawi dalam kerapuhan, dalam kelemahan kami, menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Dan semuanya ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh putra-Mu Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami juga, karena kami percaya akan kebaikan-Mu, akan pertolongan doa-Mu yang penuh belas kasih. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin.